Pernahkah kamu merasa dunia seakan berubah total hanya karena kamu menemukan cara pandang baru? Itulah yang disebut paradigm shift atau pergeseran paradigma. Secara sederhana, paradigma adalah kacamata yang kita pakai untuk melihat kenyataan. Ia adalah kumpulan keyakinan, pola pikir, dan kebiasaan yang membentuk cara kita memahami dunia. Dan ketika kacamata itu bergeser, maka seluruh cara pandang kita pun ikut berubah. Paradigm shift bukan perubahan kecil. Ia bukan sekadar memperbaiki detail, melainkan perubahan mendasar yang membuat kita menafsirkan realitas dengan cara berbeda. Misalnya, bayangkan zaman dulu orang percaya bumi adalah pusat alam semesta. Semua ilmu, kepercayaan, bahkan ajaran hidup didasarkan pada keyakinan itu. Namun, ketika Nicolaus Copernicus membuktikan bahwa justru matahari yang jadi pusat tata surya, seluruh pola pikir manusia terguncang. Itulah contoh paradigm shift yang sangat besar. Satu temuan bisa mengubah peradaban, tapi tidak hanya dalam sains atau teknologi. Paradigma juga hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kamu dulu percaya bahwa sukses hanya diukur dengan uang, lalu suatu hari menyadari bahwa kesehatan dan kebahagiaan jauh lebih penting. Itulah pergeseran paradigma pribadi. Ketika kamu tadinya percaya bahwa kegagalan adalah akhir segalanya, lalu mulai melihat kegagalan sebagai guru terbaik. Itulah juga paradigm shift. Paradigm shift seringkali tidak nyaman, karena ia memaksa kita keluar dari zona aman. Ia meruntuhkan keyakinan lama, membongkar cara pikir yang sudah lama kita anggap benar, namun justru dari sana tumbuh kemungkinan baru. Paradigm shift membuka pintu ke dunia yang sebelumnya tak pernah kita bayangkan. Jadi, setiap kali kamu merasa hidupmu seperti berputar di pola yang sama, coba tanyakan pada dirimu. Mungkinkah yang kamu butuhkan bukan sekadar solusi, melainkan pergeseran paradigma? Jika kita melihat sejarah, banyak sekali contoh di mana sebuah paradigm shift mengubah jalannya peradaban manusia. Salah satu yang paling terkenal adalah teori heliosentris dari Copernicus. Sebelum abad ke-16, hampir semua orang percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Keyakinan ini begitu kuat hingga menjadi dasar agama, filsafat, dan sains saat itu. Namun, ketika Copernicus menyatakan bahwa justru matahari yang menjadi pusat tata surya, banyak orang menganggapnya gila. Ia melawan arus besar keyakinan masyarakat, namun lambat laun, bukti demi bukti mendukung teorinya. Hingga akhirnya dunia sains bergeser, paradigma lama runtuh, dan paradigma baru lahir. Perubahan seperti ini tidak pernah mudah. Bayangkan betapa beratnya meninggalkan sesuatu yang sudah diyakini selama ratusan tahun. Tapi begitulah sifat paradigm shift. Ia datang membawa perlawanan, perdebatan, bahkan pertentangan. Namun begitu ia diterima, dunia tidak pernah sama lagi. Contoh lain adalah penemuan listrik. Sebelum listrik dikenal luas, manusia bergantung pada api, minyak, dan tenaga otot. Kehidupan sehari-hari sederhana, tapi juga penuh keterbatasan. Begitu listrik mulai dipahami dan digunakan, semua berubah. Dari penerangan lampu, mesin industri, hingga komputer dan internet. Semuanya berakar pada pergeseran paradigma, bahwa energi bisa dikendalikan dan dimanfaatkan dengan cara baru. Tanpa paradigm shift ini, mungkin kita masih hidup dalam kegelapan malam. Teknologi digital juga memberi contoh nyata. Dahulu, komunikasi berarti surat yang bisa sampai berhari-hari atau berminggu-minggu. Lalu muncul telepon yang mengubah cara kita berbicara jarak jauh. Namun ketika internet lahir, cara manusia berinteraksi bergeser total. Media sosial menciptakan dunia baru, di mana jarak nyaris tidak lagi menjadi hambatan. Paradigma komunikasi berubah, dan bersama itu, seluruh aspek sosial, politik, bahkan ekonomi ikut bergeser. Contoh lainnya adalah dalam bidang kesehatan. Dulu, penyakit dianggap sebagai hukuman atau kutukan. Namun ketika sains berkembang, muncul paradigma baru. Penyakit adalah sesuatu yang bisa dipelajari, dipahami, dan disembuhkan. Dari teori kuman Louis Pasteur hingga penemuan vaksin, paradigma kesehatan manusia mengalami revolusi besar. Hasilnya, harapan hidup manusia meningkat drastis. Semua contoh ini menunjukkan bahwa paradigm shift bukan hanya sekadar teori, tapi sebuah kekuatan yang mampu mengubah arah sejarah. Ia membuat kita melihat dunia dengan cara berbeda. Dan dari perubahan cara pandang itulah lahir inovasi, penemuan, dan peradaban baru. Jika dalam sains dan teknologi paradigm shift menghasilkan penemuan besar, dalam kehidupan sosial dan budaya, ia membawa perubahan cara manusia hidup bersama. Sejarah
mencatat bahwa masyarakat manusia selalu bergerak mengikuti perubahan paradigma yang muncul dari generasi ke generasi. Ambil contoh soal kesetaraan manusia. Pada masa lalu, banyak bangsa percaya bahwa status sosial atau darah bangsawan menentukan nilai seseorang. Hamba dianggap berbeda derajat dengan tuannya. Laki-laki dianggap lebih tinggi dari perempuan. Namun seiring berjalannya waktu, lahir paradigma baru yang menegaskan bahwa semua manusia setara. Gerakan hak asasi manusia, feminisme, hingga perjuangan melawan perbudakan adalah wujud dari paradigm shift besar dalam budaya kita. Kini, meskipun belum sempurna, dunia sudah jauh lebih adil dibandingkan beberapa abad lalu. Contoh lain adalah cara pandang kita terhadap kerja dan waktu. Dahulu, kerja identik dengan tenaga fisik berkocok tanam, berdagang di pasar, atau bekerja di pabrik. Namun kini, banyak pekerjaan bisa dilakukan secara digital, bahkan dari rumah. Paradigma kerja pun bergeser, dari sekadar pergi ke tempat kerja, menjadi kerja bisa di mana saja, asal produktif. Pandemi global beberapa tahun lalu mempercepat perubahan ini. Bekerja dari rumah, yang dulu dianggap tidak mungkin, sekarang menjadi pilihan nyata. Dalam budaya populer pun, paradigm shift terlihat jelas. Dahulu, musik hanya bisa dinikmati lewat konser langsung atau kaset fisik. Kini, dengan platform streaming, siapapun bisa mendengar lagu baru dari seluruh dunia hanya dengan sekali klik. Begitu pula dengan film dan hiburan. Perubahan cara konsumsi ini memengaruhi cara seniman berkarya, cara industri bekerja, dan cara masyarakat menikmati hiburan. Paradigma juga berubah dalam hal pendidikan. Dahulu, belajar identik dengan duduk di kelas dan mendengarkan guru. Sekarang, dengan internet, ilmu bisa diakses di mana saja, kapan saja. YouTube, kursus online, dan media digital membuat siapapun bisa belajar hampir apa saja. Paradigm shift ini meruntuhkan batasan lama, bahwa pendidikan hanya milik segelintir orang. Tak kalah menarik, kita juga bisa melihat pergeseran dalam nilai-nilai sosial. Misalnya, cara pandang terhadap kesehatan mental. Orang yang mengalami depresi atau kecemasan sering dianggap lemah atau bahkan aneh. Namun kini, masyarakat mulai menyadari pentingnya kesehatan mental sama seperti kesehatan fisik. Paradigma ini memberi ruang bagi banyak orang untuk berani mencari pertolongan, berbicara, dan sembuh. Semua ini menunjukkan bahwa budaya tidak pernah statis. Ia terus bergerak, berubah, dan berkembang seiring hadirnya paradigma baru. Kadang perubahan ini pelan, kadang sangat cepat. Namun selalu ada satu hal yang pasti, ketika paradigma bergeser, cara kita hidup pun ikut berubah. Bagian 4, Paradigm Shift dalam kehidupan pribadi. Paradigm shift tidak hanya terjadi dalam skala besar seperti sains, teknologi, atau budaya. Yang paling nyata justru sering terjadi dalam kehidupan pribadi kita sendiri. Setiap orang, tanpa disadari, pernah mengalami momen ketika cara pandangnya berubah total. Momen itu bisa kecil, tapi dampaknya sangat besar. Bahkan bisa mengubah arah hidup. Bayangkan seseorang yang sejak kecil selalu diajarkan bahwa nilai tertinggi dalam hidup adalah mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji besar. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa kesuksesan berarti stabilitas finansial dan status sosial. Namun, suatu hari ia menyadari bahwa meskipun uangnya cukup, hatinya kosong. Ia mulai bertanya, apakah ini benar-benar sukses? Dari pertanyaan sederhana itu, lahirlah paradigm shift pribadi. Ia mulai melihat sukses bukan sekadar materi, tetapi juga kebahagiaan, kesehatan, dan makna hidup. Contoh lain, ada orang yang selalu takut gagal. Baginya, kegagalan adalah tanda kelemahan. Ia menghindar dari tantangan agar tidak jatuh. Namun, setelah membaca buku motivasi atau mendengar cerita orang sukses yang berkali-kali gagal sebelum berhasil, cara pandangnya berubah. Ia mulai melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai guru. Paradigma barunya, gagal bukan berarti berhenti, melainkan bagian dari proses menuju berhasil. Dengan pergeseran ini, ia jadi berani mencoba hal-hal baru. Dalam hubungan pribadi pun sering terjadi. Ada orang yang dulu percaya bahwa mencintai berarti berkorban total, bahkan sampai melupakan dirinya sendiri. Ia rela tenggelam demi membahagiakan orang lain. Namun setelah melalui pengalaman pahit, ia sadar bahwa cinta yang sehat justru membutuhkan batas, keseimbangan, dan saling menghargai. Paradigm shift ini membuatnya belajar mencintai dengan lebih dewasa, tanpa kehilangan dirinya sendiri. Paradigma pribadi juga bisa bergeser lewat pengalaman sulit. Seseorang yang kehilangan orang terdekat, mungkin awalnya merasa hidupnya berakhir. Namun seiring waktu, ia belajar melihat kehilangan sebagai pengingat bahwa hidup itu singkat dan berharga. Dari rasa sakit, cuma kesadaran baru untuk lebih menghargai momen bersama orang-orang
yang masih ada. Pergeseran paradigma dalam diri bisa datang dari mana saja. Sebuah percakapan, sebuah buku, pengalaman gagal, atau bahkan sebuah kutipan sederhana. Kadang kita tidak sadar saat itu terjadi, tapi kita bisa merasakannya ketika hidup kita mulai terasa berbeda. Hal-hal yang dulu menakutkan jadi terlihat lebih ringan. Hal-hal yang dulu kita anggap penting ternyata tidak sepenting itu. Paradigm shift pribadi adalah inti dari pertumbuhan manusia. Ia membuat kita berkembang, belajar, dan menjadi versi diri yang lebih baik. Tanpa itu, kita akan terus terjebak dalam pola lama yang sama, tanpa kemajuan. Setelah memahami berbagai contoh paradigm shift dalam sejarah, budaya, hingga kehidupan pribadi, kita sampai pada pertanyaan penting. Bagaimana cara kita menciptakan perubahan paradigma dalam hidup kita sendiri? Karena pada akhirnya, kita tidak bisa hanya menunggu perubahan besar dari luar. Terkadang, perubahan paling penting justru dimulai dari dalam diri. Langkah pertama adalah kesadaran. Kita perlu menyadari pola pikir lama yang selama ini kita pakai. Banyak orang terjebak bukan karena keadaan, melainkan karena mereka tidak sadar sedang memakai kacamata lama. Misalnya, seseorang yang terus-menerus merasa tidak cukup baik. Ia hidup dengan paradigma saya tidak berharga. Padahal kenyataannya, ia punya banyak potensi. Tanpa kesadaran, ia akan terus hidup dengan pola yang sama. Kesadaran adalah titik awal untuk mengganti kacamata lama dengan yang baru. Langkah kedua adalah membuka diri pada perspektif baru. Paradigm shift tidak terjadi kalau kita hanya berputar dengan cara pandang yang sama. Membaca buku, berdiskusi, belajar hal baru, atau mendengarkan pengalaman orang lain bisa membuka celah kecil yang akhirnya mengubah pandangan kita. Kadang hanya butuh satu kalimat sederhana untuk menyalakan percikan perubahan. Langkah ketiga adalah berani meragukan keyakinan lama. Ini seringkali sulit karena keyakinan lama memberi rasa aman. Namun, jika kita tidak berani mempertanyakannya, kita akan terus terjebak. Paradigm shift lahir ketika kita berani bertanya, apakah cara pandang saya selama ini benar, atau hanya kebiasaan yang diwariskan? Dari pertanyaan inilah muncul ruang untuk paradigma baru. Langkah keempat adalah menerapkan paradigma baru dalam tindakan nyata. Tidak cukup hanya berubah di pikiran. Kita perlu membiasakan diri hidup sesuai pandangan baru. Jika dulu kita percaya kegagalan adalah musuh, sekarang kita belajar untuk mencoba lagi, meskipun gagal. Jika dulu kita merasa cinta berarti pengorbanan tanpa batas, sekarang kita mulai belajar mencintai dengan sehat. Tindakan kecil sehari-hari akan memperkuat paradigma baru yang kita pilih. Langkah terakhir adalah bersabar dengan prosesnya. Paradigm shift bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ia butuh waktu, refleksi, dan kadang jatuh bangun. Namun, setiap kali kita melangkah, kita sedang membentuk diri yang lebih dewasa. Pada akarnya, hidup kita adalah kumpulan dari paradigma yang kita pilih. Kita bisa memilih melihat dunia sebagai tempat penuh ancaman, atau sebagai ruang untuk bertumbuh. Kita bisa memilih percaya bahwa hidup hanya soal bertahan, atau melihatnya sebagai kesempatan untuk berkembang. Semua kembali pada kacamata yang kita kenakan. Paradigm shift mengajarkan bahwa dunia bisa berubah total hanya karena kita memilih melihatnya dengan cara berbeda. Jadi, jangan takut melepaskan kacamata lama, karena siapa tahu, dengan berganti perspektif, kita justru menemukan hidup yang selama ini kita cari. Setiap perubahan besar selalu dimulai dari sebuah cara pandang baru. Kalau kamu merasa narasi ini membuka perspektif baru buatmu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Karena di channel ini, kita akan terus berbagi cerita, wawasan, dan sudut pandang yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Yuk, tumbuh bersama lewat setiap video yang akan datang.